Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Diva Edukasi. Teman-teman, video kali ini kita akan melihat bersama bagaimana masyarakat merayakan Maulid Nabi Rasulullah SAW ataupun merayakan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan kita akan melihat juga lomba pidato dalam rangka merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, jangan lupa ya untuk yang baru singgah di channel Diva Edukasi untuk subscribe, like, dan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Saksikan terus videonya sampai habis. ولله وتجد فيه وطن
Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala sahiril adyan. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Dewan hakim yang saya muliakan, dewan guru dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta dengan isinya. Tak lupa pula salawat beserta salam, marilah sama-sama kita sanjung salihkan ke penghulu alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa restu buatnya para alim ulama, baik ulama itu yang bersifat mutaqaddimin maupun ulama itu yang bersifat mutaakhirin. Yang saya hormati Bapak Kepala Aman 4 Aceh Selatan, yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Dewan Guru, dan yang saya segani teman-teman seperjuangan dengan saya. Teman-teman yang saya hormati, dalam rangka menyambut Maulid Nabi ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin bagi kita. Dalam peringatan hari kelahirannya ini adalah waktu untuk kita mengenal sosok manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Betul apa betul? Maka marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Dewan guru dan teman-teman yang saya hormati, sebagaimana firman Allah tersebut yang artinya sesungguhnya Allah serta Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam yang penuh penghormatan kepadanya. Maka dengan firman Allah tersebut, perintah bersalawat sangat ditegaskan, karena Allah Tuhan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad beserta para malaikatnya. Maka dari itu kita sebagai umatnya sangat dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Maka dari itu pahala bersalawat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 kali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Betul apa betul? Maka kita harus wajib lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segalanya yang ada di dunia ini, termasuk orang tua kita. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,
yang berbunyi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman kalian sampai aku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, anak-anak kalian, dan semua manusia. Maka dari kesimpulan hadis ini, kita dilarang mencintai seseorang lebih daripada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti pada zaman sekarang ini, dia lebih mencintai pacarnya daripada Nabi Muhammad SAW. Dia lebih mencintai game-nya daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia lebih mencintai orang-orang kafir daripada Nabi Muhammad SAW. Seperti contohnya artis-artis K-pop, pemain-pemain drakor, bahkan bercita-cita ingin menjadi pasangan daripada pemain drakor itu. Mimpi atau halu? Mimpi. Sama saja. Maka teman-teman dan guru yang saya hormati, mereka tidak sadar siapa yang telah membuat mereka bisa hidup sampai sekarang ini. Mereka tidak sadar siapa telah memberi pengetahuan kepada mereka sampai sekarang ini. Mereka tidak sadar siapa telah membuat mereka bisa bebas sampai sekarang ini. Siapa dia? Siapa dia teman-teman? Pacar atau Nabi Muhammad? Game atau Nabi Muhammad? K-pop atau Nabi Muhammad? Artis drakor atau Nabi Muhammad? Siapa dia? Dia sebenarnya adalah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang wajib kita cintai. Teman-teman tahu nggak siapa orang yang paling pelit di dunia ini? Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, An Ali ibn Talib, An Ali ibn Talib, Abi Talib, Aika salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, faltafat minhu buduru, misla husni ma ra'aina, qantu ya wajha sururu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Cukup sekian. Jika ada salah, khilaf atau pendapat yang tidak sesuai dengan teman-teman, mohon diperbanyak maaf. Pak Camat jualan tomat, jualan tomat atau menggamat? Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tak dapat digugat. Belajar di pesantren kaligrafi. Cukup salam kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in,
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha tinggi, yang meninggikan derajat manusia dengan ilmu dan budi pekerti, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara Maulid Nabi dengan naungan cinta yang hakiki. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam, pemimpin besar reformasi umat Islam, yang namanya selalu teringat sepanjang siang dan malam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah lahir di kota Mekah, anak dari Abdullah buah hati Siti Aminah, yang hidup di zaman perperangan jahiliyah, yang tak kenal dengan keluh dan kesah demi memperjuangkan agama Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, bertinta kejujuran, bermahkota kasih sayang, hadirin sebangsa dan setanah air yang sangat saya banggakan. Terima kasih kepada MC yang telah memanggil nama baik saya, dipundakkan atas saya satu tema pidato yang berjudul memperingati Maulid Nabi dan memahami bahaya korupsi terhadap kehidupan umat. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, beberapa abad Islam dalam tatanan sejarah umat Islam ada berbagai macam perbuatan kejam yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Banyaknya wanita dilecehkan, bayi yang baru lahir dengan jenis kelamin perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan. Kebohongan sudah menjadi kebiasaan. Banyaknya jatuh korban karena kasus penganiayaan. Begitulah gambaran singkat mengenai zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad merupakan pemimpin kita. Dengan memperingati hari kelahirannya ini, merupakan sosok manusia yang mulia di alam semesta. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai Al-Amin. Sebutan itu bergelar yang mulia, yang artinya Nabi sangat diakui kejujurannya oleh masyarakat di kala itu. Kita sebagai rakyat Indonesia tentunya harus menomorsatukan sifat kejujuran, baik itu untuk diri sendiri, orang tua, ataupun negara.
Hadirin yang berbahagia, sebagai contoh dalam kasus-kasus sekarang ini yang terkenal dan sampai sekarang masih viral, yaitu kasus korupsi. Mengapa korupsi bisa terjadi? Karena ketidakadanya sifat kejujuran terhadap para koruptor. Akhir-akhir ini kerap kali kita mendengar bahwa kehidupan di zaman yang serba modern ini memang serba aneh dan kadang juga menggelikan. Hanya karena ingin mendapatkan kesenangan dan kenikmatan dunia, banyak manusia yang dengan mudahnya melanggar aturan dan melupakan Tuhan. Banyak yang rajin sholat tapi juga tekun maksiat. Banyak yang suka ngaji tapi juga lancar ngerumpi. Banyak yang ngaku santri tapi gemar pula mencuri. Banyak yang menjadi dai tapi gemar pula mencuri. Banyak yang menjadi dai ke sana kemari tapi juga ahli korupsi. Banyak pejabat tetapi bermoral bejat. Inilah kehidupan sekarang, yang tua, yang muda, yang alim, yang zalim, semua sama saja. Semua berlomba untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri. Tak peduli walau akhirnya sampai kehilangan harga diri. Serba tegak untuk menindas, serba sampai hati untuk korupsi, serba mungkin memindahkan angka-angka rupiah menjadi lembaran-lembaran dolar ke dalam rekening pribadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Indonesia merupakan negara keempat terkorup di Asia. Andaikan saja korupsi adalah sebuah prestasi, tentu seluruh penduduk kampung yang bernama Indonesia pasti berbangga diri. Dari negeri tirai bambu Cina telah ditemukan virus pembawa kerugian keuangan negara, yaitu korupsi. Jika di Cina korupsi hanya bisa dilakukan di atas meja, di India korupsi hanya bisa dilakukan di bawah meja, di Indonesia mejanya pun dikorupsi. Hal inilah yang dapat menumbuhkan sifat tamak, menyuburkan kerakusan, dan menguburkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketamakan dan kerakusan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan jasmani dan rohani. Umur sudah dewasa, tetapi rohani masih balita. Sigmund Freud, seorang psikolog, menjelaskan, seorang balita mendapatkan kenikmatan ketika melakukan dua hal. Yang pertama, seorang balita mendapatkan kenikmatan ketika mengeluarkan kotoran dan melihat tumpukannya mengalir dalam jiwa orang awam. Alhasil, sogok menyogok menjadi kebiasaan, suap menyuap bagian dari kebudayaan. Apa akibatnya? Pengangguran meningkat, kejahatan merajalela, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar tak dapat digugat. Belajar di pesantren kaligrafi. Cukup salam kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi
wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha tinggi, yang meninggikan derajat manusiawi dengan ilmu dan budi pekerti, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam acara Maulid Nabi dengan naungan cinta yang hakiki. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam, pemimpin besar reformasi umat Islam yang namanya selalu teringat sepanjang siang dan malam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah lahir di kota Mekah, anak dari Abdullah buah hati Siti Aminah, yang hidup di zaman perperangan jahiliyah, yang tak kenal dengan keluh dan kesah demi memperjuangkan agama Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, bertinta kejujuran, bermahkota kasih sayang, hadirin sebangsa dan setanah air yang sangat saya banggakan. Terima kasih kepada MC yang telah memanggil nama baik saya, dipundakkan atas saya satu tema pidato yang berjudul memperingati Maulid Nabi dan memahami bahaya korupsi terhadap kehidupan umat. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, beberapa abad Islam dalam tatanan sejarah umat Islam ada berbagai macam perbuatan kejam yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Banyaknya wanita dilecehkan, bayi yang baru lahir dengan jenis kelamin perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan. Kebohongan sudah menjadi kebiasaan. Banyaknya jatuh korban karena kasus penganiayaan. Begitulah gambaran singkat mengenai zaman jahiliyah sebelum Islam datang. Hadirin wal hadirat rahimahullah, Nabi Muhammad merupakan pemimpin kita. Dengan memperingati hari kelahirannya ini merupakan sosok manusia yang mulia di alam semesta. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai Al-Amin. Sebutan itu bergelar yang mulia yang artinya Nabi sangat diakui kejujurannya oleh masyarakat di kala itu. Kita sebagai rakyat Indonesia tentunya harus menomorsatukan sifat kejujuran, baik itu untuk diri sendiri, orang tua, ataupun negara.
hadirin yang berbahagia, sebagai contoh dalam kasus-kasus sekarang ini yang terkenal dan sampai sekarang masih viral, yaitu kasus korupsi. Mengapa korupsi bisa terjadi? Karena tidak adanya sifat kejujuran terhadap para koruptor. Akhir-akhir ini kerap kali kita mendengar bahwa kehidupan di zaman yang serba modern ini memang serba aneh dan kadang juga menggelikan. Hanya karena ingin mendapatkan kesenangan dan kenikmatan dunia, banyak manusia yang dengan mudahnya melanggar aturan dan melupakan Tuhan. Banyak yang rajin sholat tapi juga tekun maksiat. Banyak yang suka ngaji tapi juga lancar ngerumpi. Banyak yang ngaku santri tapi gemar pula mencuri. Banyak yang menjadi dai tapi gemar pula mencuri. Banyak yang menjadi dai ke sana kemari tapi juga ahli korupsi. Banyak pejabat tetapi bermoral bejat. Inilah kehidupan sekarang, yang tua, yang muda, yang alim, yang zalim, semua sama saja. Semua berlomba untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri. Tak peduli walau akhirnya sampai kehilangan harga diri. Serba tegak untuk menindas, serba sampai hati untuk korupsi, serba mungkin memindahkan angka-angka rupiah menjadi lembaran-lembaran dolar ke dalam rekening pribadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Indonesia merupakan negara keempat terkorup di Asia. Andaikan saja korupsi adalah sebuah prestasi, tentu seluruh penduduk kampung yang bernama Indonesia pasti berbangga diri. Dari negeri tirai bambu Cina telah ditemukan virus pembawa kerugian keuangan negara, yaitu korupsi. Jika di Cina korupsi hanya bisa dilakukan di atas meja, di India korupsi hanya bisa dilakukan di bawah meja, di Indonesia mejanya pun dikorupsi. Hal inilah yang dapat menumbuhkan sifat tamak, menyuburkan kerakusan, dan menguburkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketamakan dan kerakusan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan jasmani dan rohani. Umur sudah dewasa, tetapi rohani masih balita. Saidman Freud, seorang psikolog, menjelaskan, seorang balita mendapatkan kenikmatan ketika melakukan dua hal. Yang pertama, seorang balita mendapatkan kenikmatan ketika mengeluarkan kotoran dan melihat tumpukannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang sederhana ini. Salawat beruntayankan salam kita curahkan kepada hamba Allah yang paling terpuji akhlaknya, yang mulia derajatnya, yang benar tutur katanya, yang baik perlakuannya, yang sayang akan umatnya, yang kasih akan keluarganya, yakni Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus buatnya al sahabat dan para ulama, baik ulama itu yang bersifat mutaakhirin maupun yang bersifat mutaqaddimin, dan tinggal satu. Apakah itu yang dicontohkan Nabi? Apakah itu yang terdapat dalam hadis Nabi? Tentunya tidak. Apa yang salah dengan diri kita? Apa yang salah dengan umat ini? Apa yang salah dengan negara
negara kita. Padahal Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar. Sekali lagi, Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar. Maka dari itu, jangan biarkan kejahatan merajalela pada diri kita, khususnya bagi para remaja. Sebab para remaja adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Bagaimana keadaan moral etika pemimpin di masa depan, itu tergantung kepada para remaja pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, perjuangan Rasul jadi panutan, suri tauladan tetap terjaga. Salamku beri, tanganku jabat, kini ku ucap untuk saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilaha illallah wa la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari seperti permen kis yang manisnya membuat iman semakin menipis. Dulu tinggal di kota Inggris, sekarang tinggal di kota Paris. Karena terpesona dengan jebakan-jebakan para gadis. Semoga gadis-gadis yang hadir di sini tidak ada yang materialistis, tetapi gadisnya mempunyai satu hati, yaitu formalitis. Salawat beringi dengan salam buatnya, seorang pemuda yang sangat tampan, yang pembawa kebaikan, tiada luput dengan dosa dan segala perbuatan kemusyrikan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa restu kita, salawat beringi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, salam-salam wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahu al-bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala sahiril adyan. Allahumma salli wa sallim 'ala asrafil anam wa 'ala alihi wa ashabi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Dewan hakim yang saya muliakan, dewan guru dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta dengan isinya. Tak lupa pula salawat beserta salam, marilah sama-sama kita sanjung salihkan ke penghulu alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa restu buatnya para alim ulama, baik ulama itu yang bersifat mutaqaddimin maupun ulama itu yang bersifat mutaakhirin. Yang saya hormati Bapak Kepala Aman 4 Aceh Selatan, yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Dewan Guru, dan yang saya segani teman-teman seperjuangan dengan saya. Teman-teman yang saya hormati, dalam rangka menyambut Maulid Nabi ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin bagi kita. Dalam peringatan hari kelahirannya ini adalah waktu untuk kita mengenal sosok manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Betul apa betul? Maka marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu
malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Dewan guru dan teman-teman yang saya hormati, sebagaimana firman Allah tersebut yang artinya sesungguhnya Allah serta Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam yang penuh penghormatan kepadanya. Maka dengan firman Allah tersebut, perintah bersalawat sangat ditegaskan, karena Allah Tuhan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad beserta para malaikatnya. Maka dari itu kita sebagai umatnya sangat dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Maka dari itu pahala bersalawat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 kali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Betul apa betul? Maka kita harus wajib lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada segalanya yang ada di dunia ini, termasuk orang tua kita. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman kalian sampai aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, anak-anak kalian, dan semua manusia. Maka dari kesimpulan hadis ini, kita dilarang mencintai seseorang lebih daripada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti pada zaman sekarang ini, dia lebih mencintai pacarnya daripada Nabi Muhammad SAW. Dia lebih mencintai gamenya daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia lebih mencintai orang-orang kafir daripada Nabi Muhammad SAW. Seperti contohnya artis-artis K-pop, pemain-pemain drakor, bahkan bercita-cita ingin menjadi pasangan daripada pemain drakor itu. Mimpi atau halu? Mimpi. Sama saja. Maka teman-teman dan dewan guru yang saya hormati, mereka tidak sadar siapa yang telah membuat mereka bisa hidup sampai sekarang ini. Mereka tidak sadar siapa telah memberi pengetahuan kepada mereka sampai sekarang ini. Mereka tidak sadar siapa telah membuat mereka bisa bebas sampai sekarang ini. Siapa dia? Siapa dia teman-teman? Pacar atau Nabi Muhammad? Game atau Nabi Muhammad? K-pop atau Nabi Muhammad? Artis drakor atau Nabi Muhammad? Siapa dia? Dia sebenarnya adalah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang wajib kita cintai. Teman-teman tahu nggak siapa orang yang paling pelit di dunia ini? Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, An Ali ibn Talib, An Ali ibn Talib, Abi Talib, Aika salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, faltafat
minhu buduru mislahu ni'ma ra'ayna qantu ya wajha surur ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Cukup sekian. Jika ada salah, khilaf atau pendapat yang tidak sesuai dengan teman-teman, mohon diperbanyak maaf. Pak Camat jualan tomat, jualan tomat temen gamat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.